Oh wait, gue mau bilang ini, kita lagi senang-senang, pagi kita masih bisa bangun, gue baru bangun banget nih. Masih bisa lihat saudara kita, masih bisa makan enak. Gue kemarin nonton yang di Turki, yang di Syria, orang-orang yang kehilangan keluarga, kehilangan nyawa, kehilangan tempat tinggal, hitungan detik say. Kalau ada yang bisa bikin kita merenung akhirnya ya kan. Hitungan detik hilang semuanya. Kita bantu dengan doa, yang bisa membantu dengan materi juga akan lebih baik pastinya. Oke. Uni, kalau live di rumah selalu di dapur ngikutin Bunda. Dapur ini enak, lega. Bisa berdiri, bisa goyang gitu. Semua dipermasalahkan netizen ini. Gue live di kamar dipermasalahkan nanti. Gue live di kamar mandi dipermasalahkan. Ayo. Ada yang mau diomongin? Yuk. Yang dimaksud child free ini apa sih, say? Nggak ada anak, itu artinya. Yang kalian maksud, Uni jogetnya masih laki banget ya, nggak apa-apa. Emang dulu laki, mau diapain? Ini child free ini maksudnya apa? Uni yuk bahas tentang child free. Ini dari tadi jangan-jangan orang yang sama nanya. Atau berapa orang yang nanya mengenai child free. Orang yang nggak mau punya anak. Oke. Emang kenapa dibahas? Emang kenapa di ini? Nih.
Udah 5 orang yang gue blok. Oke, keep going. Udah 5 orang yang hempas. Ada selegram yang membeli untuk child free. Oh, menurut aku mah nggak apa-apa ya. Child free itu maksudnya nggak mau punya anak. Itu maksudnya nggak mau punya anak. Nggak suka punya anak. Oh, menurut gue nggak apa-apa. Ya benar ya. Nggak pengen punya anak menurut Uni. Oke. Bahasa Indonesia aja ya. Nggak pengen punya anak menurut Uni bagaimana? Oh, guys. Di sini banyak yang begitu, guys. Banyak yang begitu di sini. Nggak punya anak, mau punya anak. Salah satunya yang nggak pengen punya anak dulu suami gue. Banyak di sini orang nggak mau punya anak gitu. Ya nggak apa-apa. Karena mau awet muda. Ini ada yang mak-mak nggak di sini? Berapa orang mak-mak di sini? Cepat, mak-mak berapa orang? Oh, maksudnya dia buat diri awet muda adalah tidak punya anak. Alasan mereka nggak mau punya anak, gua mama. Gua mama apa nih? OTW mama aku. Oke. Sekarang aku tanya mak-mak ya, mak-mak. Mak-mak nih banyak nih. Stres nggak punya anak, jujur. Terlepas kita emang sayang buat anak ya. Anak tuh emang means the world for us. Anak itu dunia segala-galanya buat, apalagi anak darah daging kita, anak yang anak belahan hati kita gitu kan. Tapi stres apa nggak punya anak? Stres banget tuh, stres banget semua tuh. Ada yang bilang enggak, ada juga yang bilang enggak. Ada bilang tidak, justru malah senang. Berarti ada juga orang yang gitu yang senang punya anak gitu. Banyak, malah semua orang malah senang punya anak. Gue juga senang punya anak gitu loh, senang banget gitu. Cuma kalau gue ingat di saat anak gue puber dulu, it's sebuah tantangan gitu. Sebuah tantangan, tapi lama-lama nggak stres. Setelah anak SMA, setelah anak keluar rumah juga udah nggak stres gitu. Tapi itulah risikonya. Ada orang yang mau ngambil risiko itu. Bukan ada orang, maksudnya kita manusia memang udah culture kita kan, udah naluri itu bahasa yang tepat. Udah naluri kita ingin berkembang biak. Ya. Kita manusia udah naluri kita ingin berkembang biak, mempunyai keturunan. Nah, no question about it gitu. Nah, zaman sekarang di saat orang yang happy, mendewakan happiness, mendewakan healing, mendewakan kesehatan mental, ya yang mendewakan lingkungan, sekarang orang yang menjunjung tinggi arti lingkungan hidup. Ada orang yang tidak ingin, banyak loh di sini orang yang tidak ingin meninggalkan footprint, katanya gitu, footprint. Dengan semakin banyak manusia yang dilahirkan, maka semakin banyak footprint di muka bumi ini akan merusak lingkungan, akan merusak bumi. Ada orang seperti itu. Salah satunya si Prince Harry dari London, dari Inggris kan itu dia. Maka kata dia pengen punya anak 2 aja katanya, karena dia nggak mau meninggalkan footprint, dia bilang gitu. Jadi kalau ada orang yang nggak mau punya anak, wajar banget kalau di Amerika. Di Singapura juga udah banyak aku dengar. Iya. Ya kalau belum siap pasti stres gitu. Ini kemarin aku jalan sama teman aku, semalam aku dinner sama teman. Dia punya anak 2. Ini teman yang kita dari masa single kita udah kenalan, udah teman. Dari masa single kita udah clubbing bareng. Nah, sekarang dia punya anak 2. Terus kata dia, enak kayak lu Sol, kata dia gitu. Anak lu udah tamat SMA sekarang, si Net katanya. Anak dia baru balita. Ke ini aja nggak bisa dia. Dia nggak bisa dinner ke teman-teman sama aku cuma hari Senin.
Karena hari Senin itu ada orang yang bisa jagain anaknya. Di sini pembantu kan mahal ya, pembantu bisa 30 juta, 45 juta sebulan. Ini pembantu di sini. Gaji pembantu di sini 45 juta sebulan. Jadi orang kalau nggak perlu-perlu banget atau orang nggak punya uang banget, tapi nggak, jarang orang punya pembantu di sini. Ada daycare segala macam. Ya orang-orang berduit punya pembantu kalau pas punya anak gitu. Nah itu dia nggak bisa kemana-mana, ada anak jadi susah dianya. Tuh emang nggak bisa Uni, buang air besar aja diikutin anak, ditangisin. Iya tuh, di Jepang lebih parah lagi, banyak sekolah tutup karena nggak ada murid-murid lagi, banyak yang nggak mau nikah gitu. Nih, gue malah lebih stres sama bapak anak gue Uni itu. Gitu. Gue mau ngucapin terima kasih buat yang membeli kosmetik gue. Kadang gue ngomong pakai aku, kadang gue ngomong pakai gue. Yaudah, kalian ngerti lah ya yang gue maksud ya. Aku mau ngucapin terima kasih yang beli kosmetik aku, skincare aku. Terima kasih, itu sebuah penghargaan ya. Kalian percaya akan brand aku. Thank you. Dan aku harap nggak akan mengecewakan kalian para klien pembeli. Uni SC kembang meja, Tuni SC apaan saya? Oke. Uni saya punya anak 5, pembantu udah 2, tetap anak maunya diurus mamanya. Iya. Oke. Basically aku mau say hello aja ke kalian. Hari ini sibuk banget. Ngurusin pesanan dari Indonesia. Uni pakai lipstick yang mana sekarang? Ini pakai lip gloss. Lip gloss aku, ntar aku upload juga ya. Uni, gimana tanggapan Soli tentang transgender Thailand yang dilamar konglomerat Thailand? Transgender itu juga manusia. Transgender itu juga wanita, tapi namanya transgender woman. Wanita trans, bukan 100% wanita. Jadi, banyak orang di luar sana, trans di luar sana juga. Kalau menurut opini aku, itu namanya trans halu. Karena kalau menurut aku, trans woman adalah trans woman. Kalau menurut aku, transgender wanita adalah transgender wanita, bukan wanita biologis. Kenapa bukan wanita biologis? Aku nih seorang sport antusias ya. Aku nih seorang pemain tenis gitu. Di lapangan tenis itu emang beda tenaga transgender sama tenaga perempuan beneran tuh emang beda Emang sekali backhand dengan kekuatan yang dengan level latihan yang sama, sekali backhand sama sekali forehand emang bisa kehempas perempuan dengan tenaga transgender woman. Jadi kalau menurut gua, transgender woman itu nggak apa-apa selalu bilang transgender woman.
Enggak juga wanita, itu kalau menurut gua ya, say. Hidup nih enak gitu loh kalau kita mengakui siapa diri kita gitu. Gua transgender wanita. Gue bukan wanita asli, Anda lah wanita asli. Kalau begitu kita tidak bisa bermain tenis bareng. Kenapa? Karena lu bisa kejengkang. Nah gitu. Iya. Jadi yang lempeng-lempeng aja. Nah, menjawab pertanyaan yang tadi, ada konglomerat Thailand melamar transgender wanita, transgender woman. Hebat, say. Transgender woman juga layak untuk dinikahi. Transgender woman juga pengen untuk dicintai. Gitu. Ya kan? Wajar-wajar aja. Ada lelaki lurus, lelaki straight, itu mereka bisa mencintai wanita seutuhnya, bisa mencintai wanita transgender woman, tidak masalah. Lelaki straight, mereka tidak menyukai lelaki gay. Tetapi lelaki straight menyukai lelaki perempuan asli dan bisa juga sebagian menyukai wanita transgender. Tidak semua. Tidak semua. Mari kita di sini yang kalangan LGBT juga harus lapang dada dan open minded bahwa tidak semua laki-laki menyukai trans juga buat tidur. No, it's all preference. Itu semuanya adalah kesukaan seseorang gitu. Ada yang suka wanita kaki pengkor, ada yang suka wanita pantat besar, macam-macam orang gitu ya. Gitu. Jadi jangan wanita ada yang sok kecantikan, seolah-olah semua pria suka kita. Nggak bisa begitu sayang ya. Orang-orang mempunyai preference ya. Jadi tadi untuk menjawab yang tadi, konglomerat mencintai melamar wanita transgender woman itu bagus karena itulah preference laki-laki itu. At the end of the day, jika lu mencintai seseorang, lu nggak peduli lagi ada apa di antara kedua paha orang itu. Gue ulangi lagi. Di saat lu mencintai seseorang, lu nggak peduli lagi apa ada tumor apa atau ada kue apem apa di selangkangan mereka. Lu nggak peduli lagi. When you love someone, you love someone. Ya. Tuh topik yang enak. Gue nih ya, komen-komen. Kenapa gue harus baca komen? Karena ada beberapa komen yang bikin gue teng. Nah, yang bikin gue teng itu yang asik ngasih komennya gitu. Iya. Jadi buat anak-anak Soli di sini, buat dedek-dedek Soli yang komen di sini, itu aja dari minggu ke minggu nggak bisa bikin Soli teng. Jadi komen yang bikin aku teng, kita ngobrolnya juga teng gitu. Iya. Ya kan? Begitu aja. Transgender pertama dapat Grammy kemarin. Iya ya, siapa namanya saya? Ada transgender yang dapat Grammy di Amerika. Kak Soleran semua di Eropa trans. Nih. Ya udah. Ini Irfan. Aku antara dua deh, antara ngeblok kamu atau biarin kamu di sini. Nggak ngerti deh maksudnya apa. 2 hari lalu aku live video dengan Ragil, and I was shocked gitu. 600 orang like cursing, 600 orang cursing constantly to me, and I was shocked karena aku bukan, ini hal baru buat aku, live begini yang bikin aku juga banyak yang nonton sampai 1000, 2000 kadang, because me being me I guess, right gitu loh. Dan also me being me yang shock, yang ke capture di kamera kemarin gitu, live aku yang I cannot handle that, I couldn't handle it gitu. Gitu. Blok aja Uni. Iya blok aja harus. Yang mana dia tadi? Kalau nemu lagi jauh ke atas. Mana dia? Ini udah nemu dia. Udah blok aja, maaf ya. Kenapa? Karena bawa-bawa nama orang di live ini gak asik. Bawa-bawa nama orang, bawa masalah orang gak asik. Let's talk about something global. Let's talk about something yang universal gitu. Kan? Ya, Kim Petra namanya yang menang Grammy kemarin. Kim Petra. Ini
Oke. Iya. High Gauss block. Kalau pedo gimana Oni? Pedo itu yang suka anak kecil kan? Itu kriminal loh. Itu kriminal, apapun gendernya, apapun seksual orientasinya, itu kriminal, say. Penjara. Iya. Menyukai anak di bawah umur, penjara. Di Amerika berapa ya? 17 tahun, di bawah 17 tahun. Consenting adult. Catcalling di sini ini aku tahu di New York nih ya. Catcalling di sini tuh nggak banget loh. Catcalling di sini tuh nggak banget loh. You know catcalling tuh kan yang godain-godain cewek-cewek gitu di jalanan. Kadang orang bingung, anak SMP berpostur bongsor, nggak sengaja gitu-gitu. Itu makanya orang nggak berani di sini catcalling. Iya. Ini lagi rame soal child free. Udah kita bahas tadi. Ini baru masuk nih ya. Ini lagi rame bahas child free. Oke. Buat aku pribadi, dulu aku tuh pengen punya anak banyak gitu. Maunya lagi punya. Di sini kan ada surrogate ya. Surrogate kalau lu mampu lu bisa gitu mau punya anak berapa juga gitu. Terus anak aku keluar rumah kemarin. Keluar rumah maksudnya udah keluar dari rumah, udah tinggal di asrama, udah keluar dari rumah, nggak di bawah bimbingan orang tua lagi gitu. Jujur, aku berasa lega. Lega, ya akhirnya anak udah keluar satu gitu. Keluar rumah maksudnya. Lega, akhirnya di sini itu guru email orang tua. Kalau anak aku sekolahnya yang satu guru satu murid, private school. Itu karena jadi pengawasannya yang luar biasa gitu, yang keluar dari apa? Kayaknya gue udah upil ya itu kok. Pengawasannya lebih dari sekolah standar, sekolah biasa gitu. Itu guru email kita tiap hari. Guru meng-email tiap hari coba. Guru meng-email tiap hari bilang mengenai anak gua hari ini begini. Kalau menurut gua itu agak lebay. Tapi memang udah standar sekolahnya seperti itu. Dan itu gua balas selalu gitu. Jadi kadang kalau gua di Eropa atau gua lagi di Indonesia, gua harus on top of it gitu, selalu stay tune gitu. Dan terus meetingnya, ada aja meetingnya, yang meeting sama guru gitu. Ada upil Uni, masa sih ada upil? Gue berhenti nih live nih. Gue berhenti live nih ya. Udah gak ada upil. Enggak ada upil. Perasaan gue aja. Sepertinya itu berlian. Seperti itu ya, itu berlian bukan upil. Nah, nggak ada ya, ember lu bikin gue ini aja. Jadi, nah, kalau ditanya lagi gue sekarang, pengenkah gue punya anak lagi? Nggak pengen. Gue masih kuat. Cuma pengenkah gue ngegedein anak lagi, nungguin di TK-nya, nungguin di SD-nya, nungguin di apa? Nggak pengen. Seandainya mampu bayar supir, bayar apa, pengen kak? Nggak pengen. Ngapain anak gue gede di pembantu sama supir gitu loh. Gitu. Jadi nggak apa-apa, orang nggak punya anak nggak apa-apa, say. Kebanyakan footprint juga kali, ya kan? Anakku ini manggil Uni apa? Anak aku manggil aku Soli. Ke teman-teman kalau misalnya kayak kemarin nih aku ke asrama anak aku kan. Terus aku bilang, aku bawa teman kamu makan nih, aku bilang. Sela. Nah, Sela udah dikirim ke laut, ke samudra Atlantis.
Selamania. Terus aku bilang, Soli mau ketemu teman-teman kamu, Net, aku bilang. Nah terus dia bilang, hey my mom is coming, kata. Nyokap gue datang nih, nyokap gue mau kenalan sama lu, sama kalian, kata. Kayak gitu. Cuma kalau kita lagi berdua dia ngomong Soli. Iya. Di Indo Uni nggak punya anak dimaki-maki mertua. Iya ya. Kalian jangan pedulin mertua. Pasangan kalian aja, stick berdua aja suami istri. Udah nggak zaman lagi sekarang mertua. Uni masa tuanya pengen di New York, Berlin apa Indo? Dimana aja lah say. 1200 melototin. Nina, thank you Nina. Thank you sayang. Umi itu kacamata miring sebelah. Gak apa-apa saya miring sebelah. Kacamata baca, kacamata engkok-engkok. Oke, ini elegan pre-love. Gak apa-apa Uni pilihannya child free, tapi tidak beropini seolah memojokkan para ibu. Seperti anak membuat kita keriput, anak berisik, gak akan bisa botok kalau punya anak. Gak akan bisa botok kalau punya anak, bukan jokes yang smart. Di sini ya, nih aku lagi ngomong di sini. Aku orang Indonesia yang 20 tahun di luar negeri. Aku orang Indonesia yang 20 tahun di luar negeri. Kalau ada, kadang kita lagi ngundang tamu di meja makan, ada jokes begitu. Ada jokes, ada bercandaan yang, waduh punya anak. Ada malah teman aku, Charlie, bule, dia bilang ini, I hate children katanya. Nah gitu. Gue gak suka anak-anak loh katanya. Gue gak suka ini loh, headache loh katanya gitu. Nah di sini orang bilang gitu biasa aja orang. Malah iya gitu. Kembali lagi ke culture-nya Indonesia, ke culture-nya kita ya kan. Kalau kita kan nggak seakan-akan para ibu get offended, teroffense gitu, merasa tersinggung dengan statement seperti itu. Wajar aja, tapi jadi seorang ibu juga susah. Makanya wanita-wanita yang merendahkan pekerjaan ibu rumah tangga, kalian salah besar ya. Ada wanita-wanita yang kulihat di status Facebook, jadi nge-lag. Jadi nge-lag. Udah normal belum? Udah normal lagi nggak? Udah normal lagi belum? Tadi nge-lag. Udah normal belum nih? Udah belum? Udah belum? Udah. Jadi kadang cewek-cewek yang sukses di karirnya gitu, independent, single, tapi bikin status di Facebook, bikin status di Twitter, atau bikin status di Instagram yang too proud to themselves, selalu bangga akan dirinya, terus bilang wanita itu harus independen, wanita itu harus punya kerjaan gitu, jangan di rumah aja. Nah itu salah, yang kayak begitu salah, statement yang kayak gitu. Kita pekerjaan yang berat menurut aku nih, aku pernah jadi seorang ibu, pernah jadi seorang bapak. Iya loh, gue pernah jadi bapak, gue pernah jadi ibu. Menjadi ibu rumah tangga, menjadi bapak rumah tangga, itu bukan pekerjaan ringan loh ya gitu. Jadi jangan anggap rendah bagi kalian di sana yang mempunyai profesi yang menurut kalian profesi idaman kalian gitu. Bukan berarti kita bisa merendahkan orang-orang yang tidak seprofesi dengan kita. Oke.
Banyak, malah selebriti sekalipun pernah bilang, wanita itu tidak boleh ketergantungan dengan suami. Karena wanita itu harus independen. Dalam hatiku, hello, itu gunanya negara, itu gunanya hukum pernikahan di negara. Ini di Amerika, di Eropa, suami tidak bisa menelantarkan anak. Lu dikejar, rekening bank lu dikejar sampai kemana. Itu kesedot otomatis oleh pemerintah masuk ke rekening mantan istri. Masuk. Jadi istri-istri di sini yang mengabdi ke keluarga, istri-istri di sini yang berhenti pekerjaannya untuk mengabdi ke suami, mengabdi ke anak, tidak akan dirugikan jika suatu hari mereka diceraikan. Jika suatu hari suami-suami mereka menceraikan mereka, tidak akan terugikan. Karena apa? Negara melindungi ibu-ibu di sini, istri-istri, begitu. Iya, kembali lagi ke negara di mana kalian berada. Pak Hakim, Pak Jaksa melindungi nggak kalian? Kita makanya, ini gue nggak suka ngomong politik ya. Makanya pilihan kalian untuk duduk di kursi-kursi parlemen itu sangat berarti sayang buat kehidupan simple sehari-hari kalian, ya. Orang-orang yang kalian pilih untuk duduk di MPR, DPR itu penting sayang. Jangan dilihat cuma mereka beliin kalian nasi bungkus sekali sebulan terus kalian colok nama dia di pemilihan. Enggak sayang. Lihat backgroundnya orang itu. Lihat, ajak dia ngobrol. Di sini kongres bisa ditelepon. Yang kita pilih kongres bisa ditelepon. Yang ngangkat sekretaris-sekretaris mereka. Yang ngangkat itu, sekali gue ngomong politik ya, gue gak suka ngomong politik. Itu yang ngangkat karyawan-karyawannya gitu, kongres itu. Kita ada keluhan apa, kita telepon. Karena kita pilih dia gitu. Nah, siapa pilihan kalian? Ibu A, Bapak A, masalah pribadi kalian apa? Dia datang ke desa kalian, lagi kampanye. Datangin. Misalnya Ibu Wati dengan Bapak atau Bapak Tono. Ibu Wati atau Bapak Tono, aku mau tanya Ibu Wati, Bapak Tono, aku mau tanya. Aku seorang wanita ini dan tidak mempunyai profesi apa-apa, tapi aku seorang ibu rumah tangga. Pelindungan aku sebagai ibu-ibu bagaimana nanti Bu di anggota di MPR sana? Ajak dari situ kalian lihat bagaimana cara dia menerangkan masalah kalian. Ini orang lagi kampanye, jangan selfie. Selfie ditaruh di sosial media si pengkampanye itu. Bukan itu, ajak dia ngobrol. Bapak Tono, Ibu Wati, aku akan mencolok Anda jika Anda begini enggak? Jika Anda begini enggak? Dia datang ke desa kalian, di antara yang lain-lain banyak selfie. Kalian nggak usah selfie, datangin ibu itu. Ini yang akan merubah masa depan Indonesia. Siapa? Orang-orang yang duduk di parlemen sayang. Ya? Nah. Ini blog apetit. Mana dia apetit itu? Sini gua blog. Lagi ngomong enak-enak gitu. Udahlah, udah kelewatan, nggak tahu lagi di mana. Udah sayang. Terima kasih buat kalian yang bertanya-bertanya, ini pertanyaan-pertanyaan yang bikin gua itu asik. Itu asik, ya. Jangan kita bahas orang di sini, jangan sebutin nama orang, dan jangan menyindir-nyindir masalah orang. Nggak membangun, beneran. Gua orang Indonesia yang hidup 20 tahun, 19 tahun, 18 tahun lah. Kita bulatin aja 20 ya, 18 tahun. Gue yang udah hidup di sini 18 tahun, gue melihat dengan kacamata gue bisa sharing ke kalian, gue bisa bagi ke kalian, ya. Iya, gue bisa bagi ke kalian. Kita nggak mau bahas gosip-gosip, tuh nggak di sini. Oke sayang, itu dulu. Oke, aku maaf tadi ngomong politik sedikit. Sebenarnya aku di sini kita selalu moto kita nggak ngomong politik, nggak ngomong agama, tapi sesekali kepleset juga.
skincare aku. Kalau pasti ada barang sisa nanti. Barang sisa itu maksudnya ada pasti ada barang yang nggak laku, yang nggak dibeli orang. Itu aku giveaway, pasti giveaway, ya. Sekarang kan aku baru mulai bisnis ini, baru mulai. Menjemput rezeki judul lagunya. Siska, terima kasih kasih $3 Siska. Oke, kita udah live berapa nih? 40 menit kita live ya. Oke guys, aku harus kerja. Selamat tidur kalian semua. Bye-bye.